Pernahkah kalian berpikir, mengapa konflik sosial dan protes di beberapa negara bisa begitu cepat memanas? Dan, apakah Indonesia aman dari risiko serupa? Simak terus, karena ini penting untuk literasi politik kita semua. Dalam wawancaranya di kanal YouTube, Deddy Corbuzier, pada 9 September 2025, Ulta Levenia membahas fenomena Color Revolution. Menurut Ulta, Color Revolution biasanya dimotori kelompok yang merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Kelompok ini kemudian dipersatukan oleh simbol warna dan narasi ketidakadilan. Menariknya, simbol-simbol ini sengaja dibentuk untuk menciptakan legitimasi moral saat menentang pemerintahan yang sah. Ulta menegaskan, ketidakpuasan publik bisa jadi senjata asing. Ini bukan sekadar teori, tapi fenomena yang tercatat di berbagai negara. Ulta juga menjelaskan konsep relative deprivation, yang diperkenalkan oleh Ted Robert Gurr dalam buku Why Men Rebel. Intinya, orang bisa merasa tertinggal atau dirugikan, meski secara material mereka tidak miskin. Perasaan ini, menurut Ulta, bisa menjadi bahan bakar ketegangan sosial. Ketika masyarakat melihat elit hidup mewah, sementara mereka sendiri tertekan secara ekonomi, itulah titik rawan instabilitas, ujar Ulta. Di sini kita bisa melihat contoh nyata, pejabat publik yang flexing di media sosial menerima fasilitas negara secara berlebihan, sementara rakyat menghadapi pemutusan hubungan kerja massal dan tekanan ekonomi. Ulta juga menekankan posisi strategis Indonesia dalam geopolitik internasional. Negara kita terlalu penting untuk dibiarkan netral, sehingga selalu menjadi target operasi pengaruh global. Pemimpin yang menolak tunduk pada tekanan kekuatan asing akan jadi sasaran delegitimasi lewat keresahan rakyat, katanya dengan nada serius. Ini artinya bukan hanya masalah politik domestik, tapi juga terkait permainan kekuatan global yang ingin mempengaruhi arah kebijakan Indonesia. Sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi ini, Ulta menyerukan pentingnya literasi politik dan berpikir kritis terhadap narasi yang beredar, termasuk dari media mainstream. Pesan juga ya buat masyarakat Indonesia, jangan mengeneralisir sesuatu. Semua hal tuh nggak bisa digeneralisir. Walaupun koran atau majalah ini mereka sudah ada dari berapa tahun yang lalu dan apa yang mereka lakukan itu bagus, tapi jangan dibilang itu adalah hal yang mutlak gitu dan mutlak benar. Wajib kita pertanyakan. Masyarakat yang sadar dan kritis adalah benteng terakhir untuk menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa kewaspadaan publik, ideologi luar bisa masuk dengan mudah, menyamar sebagai gerakan perubahan atau protes sosial. Di tengah isu reshuffle kabinet dan manuver elit politik, Ulta menekankan bahwa ketidakpuasan publik bisa dimanfaatkan untuk delegitimasi pemerintah. Ini bukan sekadar spekulasi. Ketika rakyat merasa ketidakadilan sosial tinggi, pihak luar bisa memanfaatkan situasi ini untuk proxy war atau infiltrasi ideologis tanpa perlu masuk secara langsung. Ulta menekankan literasi politik, skeptisisme terhadap informasi, dan kewaspadaan masyarakat adalah kunci agar Indonesia tetap mandiri dan stabil. Jadi, teman-teman, penting bagi kita semua untuk meningkatkan literasi politik, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum diverifikasi.